Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Haji Banjar, khususnya pecinta mobil listrik atau sepeda listrik. Nah, kali ini saya akan berbagi review sekaligus yang kemarin saya unboxing controller BLDC 48 volt sampai 72 volt 2 mode ini. Nah, ini sudah saya pasang ke motor, cuman motornya tidak speaknya 240 volt ya, 500 watt, sedangkan ini 48 volt 72 volt. Dan sekarang saya sambungkan ke baterai 48 volt di mobil listrik saya ini. Jadi untuk power ke baterai yaitu kabel hitam itu min, kabel plus itu tegangan baterainya, kemudian ada lagi kabel merah yang kecil itu dijadikan kunci kontak. Jadi ketika dihubungkan tegangan baterai ke jalur ini, maka dia akan menjadi hidup. Ini kunci kontaknya seperti ini, langsung ke sini di short seperti itu, anggaplah ini kunci kontaknya ya. Dan untuk ke motor, nah motor ini saya cek untuk jalur tengahnya, CT-nya itu yang warna hitam. Ini yang warna hitam, jalur tengahnya hitam. Kemudian jalur ujungnya ada warna merah dan putih. Jadi beda dengan kabel bawaan dari kontrolernya. Kalau dari kontroler itu fase tengahnya, CT-nya itu yang warna biru. Di sini tadi motor ini warna hitam, jadi biru saya connect ke hitam. Oke, biru saya connect ke hitam, dan ini bebas karena ini ujung fase 1 dan 3 nya, ini 2 nya, jadi tertukar tidak apa-apa. Oke, dan untuk yang lainnya aksesorisnya tidak saya pasang. Nah, ini yang putih ada kabel aksesoris yang putih, ini kabel stadinya. Ketika dicolok dia akan bisa merubah arah putaran motor. Nanti kita coba. Nah, yang jadi masalah adalah controller ini apakah bisa digunakan pada motor yang tanpa H ya, sensor H sensor. Ini dia, karena sensor dari motor ini beda jauh ya dengan warna-warnanya. Hal sensor yang bawaan di controller ini 5 voltnya kabel berwarna merah, kemudian groundnya warna hitam, kemudian ada sensor kabel yang 3 sensor, kuning, hijau dan biru. Sedangkan di motornya ini tidak menggunakan sensor 3 fase ya, dia hanya punya 1 sensor di sana, yang itu yang ini saja. Nah, inilah masalahnya, apakah controller ini bisa memutar dan mengontrol motor ini. Jadi ada 2 masalah. Yang pertama, tegangan dari motor ini 220 volt, keperluan listriknya, kontrolernya 48 volt, dan baterai saya juga 48 volt. Kemudian masalah yang tidak bisa diatasi di sini, hal sensornya tidak menggunakan 3 fase, hanya 1.
Oke, sekarang kita coba kunci kontak. Oke, sudah tersambung. Coba kita putar. Nah, oke. Nah, arah putarannya begitu. Sekarang sahabat, saya coba untuk menghubungkan kabel stadi ini. Kalau sahabat mau tahu apa fungsinya, harus kita copot dulu kunci kontak. Itu ayo kita amankan, hati-hati. Dan saya akan menghubungkan. Kabel tadi sudah dihubungkan, kemudian kita hubungkan kunci kontak, dan apa yang terjadi? Tuh, arah putarannya berbalik. Kita coba cabut lagi, arah putarannya berbalik. Nah, arah putaran mana yang kita inginkan? Setelah yang kita inginkan sesuai, kita lepas kunci kontaknya, misalnya arah ke sana. Coba kita. Nah, kita arah ke sana maunya. Langsung kita lepas kunci kontak dan kita cabut lagi kabel stadi. Nah, setelah kabel stadinya kita cabut, kemudian kita pasang kunci kontak. Nah, setelah kunci kontaknya kita pasang, maka throttle-nya bisa kita putar dan arahnya akan sesuai dengan saat terakhir kita melepas kabel warna putih atau kabel stadi tadi. Nah, gitu. Dia akan terus berputar ke arah sana. Tapi ini tidak bisa cepat putarannya, sahabat ya. Mungkin disebabkan oleh beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, yang pasti bermasalah mungkin adalah hal sensor, karena controller ini mungkin tidak mendukung motor yang tanpa hal sensor, jadi dia tidak bisa cepat putarannya. Nah, itu. Yang kedua, analisis saya, mungkin karena memang keperluan dari motor ini adalah 220 volt. Kemudian saya pasang baterai 48 volt dengan kontrol otomatis dia ke 48 volt walaupun bisa sampai 72 volt. Nah, sehingga keperluan daya dari motor ini tidak tercapai. Nah, tapi torsinya sangat kuat dan putarannya adem ya. Berarti untuk fase, kabel fasenya sudah pas, karena putarannya damai gitu ya, adem. Hanya saja lambat dan tidak bisa dipercepat. Buat sahabat-sahabat yang mau merakit kabel-kabel controller dan mencobanya, studi arus arah putaran dan hal sensor yang berbeda jauh ya. Nah, jadi mungkin ini untuk bisa memutar motor ini, yang pertama harus menggunakan controller yang bisa dipakai berfungsi tanpa hal sensor. Yang kedua, voltasinya harus sesuai, yaitu keperluannya 48 volt, maka kontrolernya juga 48 volt dan baterainya pun juga harus 48 volt. Nah, jadi yang terjadi adalah apabila baterai tidak sesuai, mungkin menjadi penyebab putarannya jadi lambat seperti ini. Atau mungkin juga hal sensor yang tidak berfungsi, sedangkan kontrolernya memerlukan sensor H.
hal sensor ya di kabel ini. Nah, oke, tenggelam nih ya sahabat nih hal sensornya. Jadi hal sensor itu ada 5 kabel, hitam, merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, ini penyebab utamanya mungkin putarannya tidak bisa cepat. Oke sahabat Wahji Banjar, demikian berbagi saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah mendukung Wahji Banjar, semoga bermanfaat. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.